Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Gimana kabarnya adik-adik, teman-teman di rumah? Dan Masya Allah hari ini hari Jumat, tepatnya di 1 Mei 2020 atau bertepatan di 8 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga teman-teman dan ayah bunda dalam keadaan yang sehat walafiat, dan Allah terus memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan untuk hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan juga jangan lupa untuk mencurahkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Atasnya kita bisa menikmati keindahan Islam sampai hari ini. Masya Allah. Siaran podcast Tunas Gemilang kembali on air Jumat Mubarak, di mana di hari Jumat ini banyak keberkahan yang bisa kita ambil, teman-teman. Contoh misalkan infak, silahkan siapkan infak terbaiknya. Yang belum jangan bingung mau ngasih kemana nih, masukin canceling teman-teman yang udah dibikin sama kalian, canceling donasi COVID-19. Nah, masukin tuh ke situ teman-teman. Dan banyak lagi keberkahan atau keutamaan Jumat untuk hari Jumat hari ini ya, khususnya dimana hari Jumat ini banyak keutamaannya. Salah satunya itu perbanyak sholawat teman-teman. Karena ketika kalian teman-teman membaca sholawat, dari hadis dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, ketika kita berbanyak sholawat, itu kata Nabi, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Siapa yang mau ketemu Nabi? Ayo, cung. Siapa yang mau dekat sama Nabi? Ayo, cung. Kita perbanyak solawat. Tidak hanya di hari Jumat, tapi perbanyak solawat di hari yang lainnya. Ya. Jadi ternyata solawat Nabi itu di hari Jumat itu spesial. Katanya, kata hadis yang tadi, itu setiap hari Jumat, setiap salawat itu dari umat-umatnya akan diperlihatkan kepada Nabi. Masya Allah. Insya Allah hadisnya hasan, sahih ya. Dari selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di sini barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Nah, jadi ketika kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu insya Allah itu sampai sinar Jumat selanjutnya itu kita akan disinari oleh cahaya. Masya Allah. Itu luar biasa, Masya Allah ya. Dan selanjutnya itu di hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW ketika itu membicarakan mengenai hari Jumat. Nah, lalu beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa, ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentar waktu tersebut. Nah, di sana tuh ada waktu di mana ketika kita berdoa itu insya Allah dikabul, teman-teman. Di hari Jumat itu insya Allah doa kita akan dikabul. Nah, dikabulnya doa itu ada di waktu yang sebentar waktunya. Kata di sini mengisyaratkannya itu tangan Nabi itu mengatakan bahwa sebentar waktunya. Nah, ada 2 pendapat di sini. Nah, pendapat pertama itu ketika seseorang mengikuti sholat Jumat dan khotib naik mimbar. Setelah itu, sejak khotib naik mimbar, nah sampai selesai sholat Jumat, disitulah doa kita akan dikabulkan. Nah, pendapat ini dipilih oleh Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, dan Al-Baihaqi. Nah, pendapat kedua yaitu setelah waktu asar sampai terbenamnya matahari nih, sambil ngabuburit, ternyata di sana di hari Jumat itu doanya insya Allah dijabah alias dikabulin. Jadi teman-teman nih sekarang lagi mikirin apa, mau minta apa, silakan
Allah tuh sangat suka ketika hamba-hambanya itu meminta. Nah, di jam asar ini itu dalam 12 jam itu hadisnya ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu setelah asar. Nah, langsung diambil pendapat ini oleh At-Tirmizi, Ibnu Qayyim, dan pendapat ini lebih masyhur di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang lebih yang banyak diambil itu pendapat ini. Ketika hari Jumat itu tadi kata Nabi doa-doa dikabulkan. Nah, ada waktu kata Nabi di dalam 12 jam itu, di dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Nah, ini nih setelah asar. Yuk kita berdoa apa yang kalian inginkan dan semoga doanya itu yang pertama kita akan panjatkan kepada Allah supaya kita selamat dari wabah. Dan yang kedua semoga wabah ini cepat Allah ambil, cepat Allah angkat, dan cepat semoga Allah kembalikan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. You're the reason my life's worth living. You're the reason I'm alive. Nah, itu tuh teman-teman singkatnya tentang keutamaan hari Jumat. Masya Allah. Selanjutnya, by the way nih teman-teman, apakah teman-teman sudah merasakan nikmatnya Ramadan hari ini? Dan bagaimana sih pengalaman Ramadan teman-teman hari ini? Ada yang mungkin bahagia, atau mungkin sedih, atau mungkin biasa aja. Semoga teman-teman merasakan nikmatnya Ramadan ini. Walaupun di tengah, ya yang kita tahu ya, hari ini kita tengah dalam kondisi yang Masya Allah, kita lagi diuji. Kita lagi diuji di bawah wabah COVID-19. Masya Allah. Nah, teman-teman tetap semangat. Dan hal ini pun akan ada curhatan ternyata nih. Ada curhatan dari teman-teman kita. Teman-teman atau kakak-kakak kita yang akan curhat tentang Ramadannya. Oke? Kita simak ya. Kita simak. Mari kita simak. Assalamualaikum. Ini pengalamanku di rumah saat bulan Ramadan. Saat aku di rumah, aku kangen sama teman-teman di sekolah. Aku belajar di rumah lumayan seru sih, karena di rumah ada keluarga. Ada Umi, Abi, dan adik-adik. Cuma karena sudah lama di rumah dan tidak boleh kemana-mana, jadinya kadang aku bosan. Saat bulan Ramadan tiba, aku dan keluarga mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Aku dan keluarga sangat senang sekali untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Teman-teman semua juga senang kan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Pastinya senang dong. Tapi sayangnya Ramadan kali ini sedih juga sih. Gak bisa tarawih di masjid, gak bisa bukber. Pokoknya harus terus diam di rumah. Ini semua karena corona. Ya Allah, semoga corona cepat pergi sehingga aku dan teman-teman bisa kembali dan belajar di sekolah lagi. Amin. Satu sisi tidak harus tergesa-gesa untuk bersiap sebelum jam 7 pagi. Lagi pula sehabis sahur dan sholat subuh serta tilawah, aku selalu mengantuk. Lalu aku pun tidur terlebih dahulu. Belajar di rumah pas bulan Ramadan juga tidak terlalu melelahkan.
Namun di sisi lain, belajar di rumah waktu Ramadan ini, aku kehilangan banyak kesempatan. Tidak dapat tilawah bareng teman-teman, tidak bisa main bersama, tidak ada acara buka bersama di sekolah seperti tahun-tahun kemarin. Begitupun aku kehilangan momen untuk belajar langsung dari Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat bulan Ramadan, ya lumayan sih kerasa gak boleh keluar rumah. Mau main gak boleh, pengen sekolah sih pasti. Bosan belajar di rumah terus. Di rumah sih rajinnya olahraga, belajar, ya tidur, makan. Makan pas waktu buka puasa. Semoga virus COVID-19 ini cepat hilang lah, jangan main keluar. Terus aku pengen ngabuburit sama temen-temen, ya gitu aja deh. Pengalaman dan perasaan di rumah di saat bulan Ramadan. Pengalaman di rumah di saat bulan Ramadan sangatlah sedih karena sudah beberapa bulan lalu, sudah lama, kelas 4 sudah janji mau ngabuburit bareng. Tapi karena ada COVID-19, jadi gak boleh keluar. Juga gak bisa bukber sama teman-teman. Dan gak bisa tarawih di masjid. Perasaan hati di bulan Ramadan ini sangat sedih karena tidak bisa sholat bareng, bukber, dan ngabuburit bareng. Masya Allah ya teman-teman, ada yang banyak sekali perasaan mereka curhat teman-teman. Mereka curhat bagaimana perasaan mereka ketika Ramadan hari ini, ketika Ramadan di bulan ini, Masya Allah. Sebelumnya yang dulunya bisa tarawih di masjid, sekarang nggak bisa katanya. Terus yang bahkan udah ada janjian bukber nih, Masya Allah. Ada yang janjian bukber katanya nggak jadi deh ya, karena adanya ujian ini. Dan ada juga yang malah jadi bahagia teman-teman. Sempat ada yang sebelumnya misalkan itu jarang banget buka puasa sama keluarga yang komplit, misalkan nggak ada ayah ataupun nggak ada kakak. Nah sekarang itu komplit buka puasanya, Masya Allah. Kita ambil hikmahnya aja ya teman-teman. Nah tapi di balik curhatan mereka ternyata mereka sisipkan pesan. Pesan apa sih yang akan mereka sampaikan? Nih simak lagi ya, pesan-pesan dari mereka. Pesan dari aku, teman-teman harus tetap semangat puasa dan belajarnya ya. Jika teman-teman ingin sekolah, teman-teman berdoa kepada Allah agar pandemi corona ini cepat berlalu dan tidak ada lagi virus yang bernama virus COVID-19. Sekali lagi ya teman-teman, tetap semangat beribadah kepada Allah, selalu berdoa, belajar yang semangat. Sampai ketemu lagi di sekolah favorit kita. Assalamualaikum. Untuk teman-teman tetap bersabar ya, menjalankan tugas-tugas di rumah. Semoga virus COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Pesan buat teman, semoga kalian sehat, tetap semangat puasa dan belajarnya. Yang rajin jangan telat sahur. Jangan sampai telat sahur, nanti kalian lemas, imun tubuhnya turun. Jadi gampang terserang virus, apalagi virus corona ya kan? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan semangat Ramadan. Teman-teman kelas 1 sampai kelas 5 SDK Tunas Gemilang, semangat ya puasanya dan juga belajarnya. Semangat ya puasa dan belajarnya. Terima kasih. Nah gitu teman-teman, ternyata pesan-pesannya ngajak semangat. Yo semangat. Katanya tadi ada yang puasanya harus semangat, belajarnya harus semangat. Terus sahurnya jangan telat ya. Karena ketika sahur telat
itu nanti kita akan lemes ya. Bayangkan kalau kita nggak sahur apalagi, Masya Allah, jangan telat ya. Dan lain sebagainya tadi ya diucapkan sama teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, itu tentang kita harus semangat di Ramadan ini. Kita harus semangat untuk menghadapi bulan puasa ini. Dan selanjutnya, tidak panjang lebar, kita akan sambut, kita akan simak inti dari pertemuan kita hari ini ialah berita. Nah, teman-teman sebelumnya mungkin jarang ada yang nonton TV atau jarang ada yang baca berita. Nah, kita akan sampaikan berita yang sedang hari ini, yang sedang dibicarakan hari ini. Nah, beritanya itu tentang apa ya? Nah, nanti kita akan simak sahabat Al-Fat yang akan membacakan atau akan membawakan beritanya. Nih, kita simak dari Al-Fat. Dan yang kedua, nanti ada dongeng. Masya Allah, ada dongeng yang akan menemani jelang buka kita. Nunggu beduk nih. Nanti ada sahabat Sapa Barlianti, Masya Allah, yang membawakan dongengnya. Yang akan membawakan dongengnya tentang, nah, rahasia. Nanti kita akan simak ya, dongengnya tentang apa. Nah, untuk itu, kita lanjut aja. Kita akan langsung ke kamar berita yang akan disampaikan, berita yang akan disampaikan oleh sahabat Al-Fat. Silahkan sahabat Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Al-Fatus Mujahid, kelas 3. Di sini saya akan menyampaikan breaking news Prokes Tunas Gemilang. Hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020, tepat di Hari Buruh May Day. Berita 1, dilansir dari kompas.com. Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja karena PHK karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Hari Buruh yang jatuh pada Jumat 1 Mei pun disambut dengan suram oleh para buruh yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menyuarakan aspirasinya ke jalan-jalan karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena wabah COVID-19. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para buruh akan melakukan kegiatan seperti bakti sosial dan penggalangan dana untuk membantu buruh terdampak COVID-19 pada peringatan Hari Buruh tahun ini. Berita 2, dilansir dari Era Muslim. Setelah hampir 2 bulan ditutup, Arab Saudi dikabarkan akan segera mencabut kebijakan lockdown di 2 tempat paling suci bagi umat muslim di dunia, yakni Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Kabar baik ini pertama kali dibagikan oleh Haramain Harifain melalui unggahan di Facebook dan Twitternya. Disebutkan bahwa dalam waktu dekat ini seluruh umat muslim dapat cabut lockdown di Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Dilansir dari The Islamic Information pada Rabu 29 April 2020. Dikabarkan penarikan kebijakan lockdown atau membuka kembali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini ditetapkan setelah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi melakukan sterilisasi serta memastikan seluruh area aman dari virus corona. Demikian breaking news kali ini. Saya Muhammad Al-Fat Mujahid undur diri. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Keep praying. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi corona di bumi tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Ini beritanya tentang salah satunya ya yang tadi itu tentang selama 2 bulan ini ternyata Mekah kembali akan mencabut lockdown dan akan membuka. Masya Allah, ini kabar gembira teman-teman. Sebelumnya yang ibadah di Mekah itu dibatasi teman-teman. Itu dibatasi. Bahkan di jam-jam tertentu itu tidak boleh ada yang buka toko, tidak boleh ada yang keluar rumah. Itu tapi hari ini di Mekah itu alhamdulillah itu mulai dicabut kebijakan lockdownnya. Kebijakannya mulai diperbolehkan untuk sholat di sekitaran Masjidil Haram dan boleh untuk tawaf di sekitaran Masjidil Haram untuk masyarakat yang ada di sekitaran Masjidil Haram tentunya. Nah, sempat juga ada perbincangan itu insya Allah akan diputuskan untuk haji tahun depan itu teman-teman yang akan naik haji, misalkan nanti ada keluarga kalian, orang tua kalian, itu insya Allah sedang dirapatkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan haji tahun ini itu akan dibuka dan diperbolehkan. Ya, jadi ini kabar gembira banget ya teman-teman. Ketika kita lihat, bayangkan, Ka'bah itu setiap hari itu banyak yang ngelilingi. Tawaf di Ka'bah itu nggak akan berhenti, jarang berhenti. Itu selalu ada yang tawaf. Dan akhir-akhir ini Ka'bah itu sepi, Masya Allah. Tidak ada yang tawaf di sana. Tidak ada yang sholat di sana. Hanya mungkin sekitar-sekitaran Masjidil Haram tanpa di lingkungan Ka'bah tepatnya. Itu Masya Allah. Bahkan ulama ataupun imam-imam di sana menangis ketika mengimami sholat. Masya Allah. Dan hari ini terima kasih sahabat Al-Fat yang membawakan beritanya tentang kabar gembira bahwa pemerintah Arab Saudi mencabut larangan lockdown dan kembali membuka untuk masyarakatnya di sekitarnya itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita akan simak dongeng dari Safa Barlianti. Oke, kita langsung aja nih. Silakan sahabat Safa. Assalamualaikum teman-teman. Saya Safa dari kelas 3. Saya akan berkisah tentang penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sombong, ingin menghancurkan Ka'bah. Raja sombong ini bernama Abraha. Raja Abraha adalah seorang raja dari negeri Yaman. Melihat orang beramai-ramai mendatangi kota Makkah untuk berdagang dan mengunjungi Ka'bah, Raja Abraha merasa iri. Ia ingin orang-orang tersebut juga datang dan berkunjung ke negeri yang diperintahkannya, negeri Yaman, untuk menarik orang-orang mau berkunjung ke negeri Yaman. Raja Abraha ingin mempercantik negeri Yaman, maka kemudian dia memerintahkan rakyat untuk mendirikan bangunan-bangunan yang indah dan megah. Namun usaha tersebut sia-sia saja karena tidak ada seorang pun yang tertarik untuk datang ke negeri Yaman. Sebaliknya, mereka lebih suka mengunjungi kota Makkah dan Ka'bah. Maka semakin marahlah Raja Abraha mengetahui hal itu. Raja Abraha berpikir ini semua karena keberadaan Ka'bah. Karenanya Raja Abraha kemudian berencana untuk menyerang Mekah dan menghancurkannya.
Kalau kalau Ka'bah sudah roboh, pasti orang-orang yang berbondong-bondong mengunjungi negeri Yaman, kata Raja Abraha kepada para tentaranya. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Abraha dan tentaranya mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajah yang tidak bersalah untuk dikorbankan oleh Raja Abraha untuk mendukung keangkuhannya. Raja Abraha merasa hebat dengan jumlah tentaranya yang besar. Namun rencana itu gagal. Kesombongannya Raja Abraha berakhir dengan kebinasaan. Sebelum Raja Abraha dan tentaranya sampai di kota Mekah, ribuan burung ababil menyerang Raja Abraha dan tentaranya. Burung-burung itu menjalankan perintah Allah untuk menggagalkan penyerbuan Raja Abraha dan tentaranya. Burung-burung ababil itu melempar Raja Abraha dan tentaranya dengan batu kerikil yang sangat panas. Raja Abraha dan tentaranya panik. Mereka kalang kabut. Para tentara Raja Abraha berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun tidak ada seorang pun yang berhasil selamat. Raja Abraha dan semua tentaranya tewas dan Ka'bah pun selamat dari kehancuran. Demikian teman-teman cerita dari saya. Nah, Masya Allah, tadi Safa menceritakan secara jelas ya tentang kisah ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini diambil dari Quran surat Al-Fil ya. Jadi ada tentara bergajah. Nah, ini Masya Allah, ternyata kita ini nyambung banget ternyata. Ketika tadi Al-Fat berbicara tentang Mekah kembali dibuka, itu kemudian Sapa menceritakan tentang tidak terjadinya kehancuran untuk Ka'bah. Masya Allah, dijelaskan di Quran surat Al-Fil tadi. Dan selanjutnya, nanti akan ada surat yang sama persis, menjelaskan tentang negeri Mekah, negerinya Nabi, negeri Madinah. Nah, ini pas banget. Semuanya beruntut dan ini tidak di skenario. Dan ini pas sesuai dengan apa adanya. Dan pas banget ini ada murotal nanti. Ada lantunan Quran dari Riza kelas 2. Nanti Riza akan membacakan surat Al-Balad tentang negeri. Nah, simak ya. Nanti murotalnya. Tilawah dari Riza. Dan cukup sekian dari Pak Tata. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan murni dari Pak Tata dan kebenaran milik Allah. Sekali lagi, semangat Ramadan dan semangat menempuh Ramadan. Masih panjang perjalanannya, jadi jaga kesehatan dan jaga kondisi badan ya. Cukup dari Pak Tata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyelami indahnya kalam dalam murotal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad
wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahum najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masqabah yatiman za maqrabah au miskinan za maqrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditiup rapat.